Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nismawati dari kelas PGSDA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari saya. Poin A. Dasar pemikiran pengantar pendidikan. Pendidikan merupakan sepanjang kehidupan manusia. Setiap manusia pasti membutuhkan pendidikan karena tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian, pendidikan harus diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersenang, selain memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. B. Dimensi dan hakikat manusia. Manusia merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sifat bawaan manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial adalah suatu kesatuan bulat yang perlu dioptimalkan secara seimbang, selaras, dan serasi. Nah, ada 3 hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individual, yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial, yang ketiga, manusia sebagai makhluk moral atau susila. C. Asas dan landasan pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuhan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. D. Pendidikan sebagai suatu sistem dan realitas. Sistem pendidikan mengandung proses pendidikan, khususnya di sekolah yang bekerja langsung atau tidak langsung mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun macam-macam sistem, yaitu yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tak tentu. Dan yang terakhir, sistem tertutup dan sistem terbuka. E. Fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Menurut Sartain, ahli psikologi Amerika, yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. F. Struktur keilmuan dan pendidikan. Sebagai sebuah struktur, ilmu pengetahuan terdiri dari objek material, objek formal, sistem, dan metodologi, yang kesemuanya itu terkait satu sama lain. Metodologi ilmiah dikembangkan berdasarkan paradigma kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Francis Bacon mengemukakan 3 sandi kerja dalam menyusun ilmu pengetahuan, yaitu pengamatan atau observasi, pengukuran atau measuring, penjelas atau explaining.